Sekarang kita akan berbicara tentang skala pengukuran. Ya, masuk bagian teknik analisis data geografis. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran atau menghasilkan data yang lebih kuantitatif. Jenis skala pengukuran nanti kalau kita analisis data, ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala juga bisa terkait dengan skala sikap, misalnya nanti ada skala Likert, skala Goodman, skala semantik diferensial, rating scale, dan juga ada skala Thurstone. Nah, biasanya skala sikap ini digunakan untuk riset-riset yang terkait dengan sosial, riset-riset terkait dengan human geography. Yang pertama kita diskusikan skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu objek. Contohnya misalnya jenis kelamin responden, laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2, itu skala nominal. Nah, skala nominal yang paling sederhana disusun menurut jenis atau kategori, hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik misalnya, atau karakteristik satu dengan yang lainnya. Misalnya jenis kulit, hitam, kuning, putih, jenis rambut, ada lurus, bergelombang, keriting, kemudian suku, ada Jawa, Madura, Sunda, Batak, jadi membedakan satu karakter dengan karakter yang lainnya. Partai misalnya ada P3, PKS, PBB, PAN, dan lain sebagainya. Agama, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi membedakan karakteristik satu dengan yang lainnya, itu skala nominal. Yang kedua, skala ordinal, itu skala yang berdasarkan pada ranking yang diurutkan melalui jenjang. Jadi ada jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang paling rendah. Misalnya pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori. Misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju. Nah, itu ordinal. Agak bodoh, bodoh, bodoh sekali. Nah, itu ordinal. Kemudian yang ketiga ada skala interval. Skala yang menunjukkan jarak antara satu dengan data yang lainnya dan mempunyai bobot yang sama. Itu tadi misalnya tinggi badan 167, 150 cm. Itu data yang masuk pada skala interval. Kemudian yang keempat nanti ada skala rasio. Skala rasio itu mempunyai nilai 0 yang mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Misalnya skala rasio adalah skala interval yang memiliki nilai dasar atau punya base value yang tidak dapat diubah. Misalnya contoh IPK 2,7, 4,5, dan lain sebagainya. Nah, skala interval, terutama skala interval, ini biasanya merupakan skala pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala-gejala sosial, termasuk untuk human geography biasanya menggunakan skala interval ini, di mana pihak responden itu biasanya diminta untuk melakukan rankingisasi terhadap preferensi tertentu, memberikan nilai atau rate tertentu. Ini nanti ada skala Likert, skala Goodman, rating scale, semantik diferensial. Likert itu untuk mengukur sikap, atau mengukur pendapat atau persepsi seseorang. Nah, nanti hasilnya misalnya preferensinya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau sangat positif, positif, netral, negatif, sangat negatif. Itu biasanya pola dari skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi. Kemudian kalau contoh yang lainnya misalnya ada pertanyaan, apakah harga BBM saat ini mahal? Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju misalnya. Kemudian juga untuk keperluan analisis kuantitatif, nah, misalnya sangat setuju dikasih skor 5, kemudian sangat positif 5, tadi sangat setuju, setuju 4, ragu-ragu 3, dan seterusnya. Yang kedua, skala Goodman. Skala Goodman itu suatu pengukuran untuk memperoleh jawaban responden yang tegas, ya atau tidak. Mau apa enggak? Bukan mau yang enggak. Mau apa enggak? Iya apa tidak? Pernah atau tidak? Positif atau negatif? Setuju atau tidak setuju? Hitam atau putih? Jadi tegas, itu skala Goodman. Misalnya, bagaimana pendapat Anda bahwa untuk menghemat BBM, kuliah diganti daring 50%? Nah, setuju atau tidak setuju? Nah, itu contoh skala Goodman, tidak bisa in between.
setuju atau tidak setuju, atau, nah, itu nggak bisa. Kemudian semantik diferensial, itu suatu skala pengukuran yang disusun dalam suatu garis di mana jawaban sangat positif terletak di kanan misalnya, jawaban negatif terletak di paling kiri atau sebaliknya. Itu semantik diferensial ya. Jadi ada dari positif sampai negatif, atau dari tinggi sampai rendah, atau dari baik sampai buruk. Nah, ya, skala pengukurannya disusun dalam satu garis. Garis yang sama itu disebut dengan semantik diferensial. Kemudian juga ada rating scale, yaitu suatu skala pengukuran di mana responden menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan. Jadi untuk mengukur responden, itu jawaban sudah disediakan kuantitatif dan tidak boleh menjawab di luar itu. Dan contohnya misalnya skala semantik diferensial. Berilah gaya kepemimpinan manajer Anda, bersahabat sampai tidak bersahabat, 5, 4, 3, 2, 1, dilingkarin angka berapa. Tepat janji sampai tidak tepat janji, 5, 4, 3, 2, 1, itu semantik diferensial. Mempercayai, 5, 4, 3, 2, 1, sampai tidak mempercayai. Bersaudara sampai tidak bersaudara. Ramah sampai tidak ramah, itu skala semantik diferensial. Jadi ada interval nilai dari positif ke negatif, dari baik ke buruk, dari tinggi ke rendah. Pengkategoriannya silakan sesuai dengan tujuan Anda. Ini mau saya kasih penamaan apa ya, positif atau misalnya ramah atau apa, terserah Anda. Misalnya di atas ini sudah ada contoh tabel, itu ada nomor, ada nama, ada kelas, ada nilai, ada juara, ada hadiah. Yang nomor urut itu masuk skala nominal, karena 1, 2, 3, nominal itu, tidak ada apa-apanya, itu urutan saja. Kemudian yang kelas itu ordinal, jadi urutan, ya, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, kelas 3, kelas 5, kelas 4 itu ordinal. Nilai itu masuk skala interval. Nah, nilainya 86, nilainya 83, nilainya 78, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling akhir hadiah, itu ada hadiahnya 100 juta, 75 juta, 50 juta, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang kolom nomor 4 itu ada jumlah juara ke 1, 2, 3, tulis di komentar itu termasuk data apa. Pertanyaan berikutnya ya, silakan nanti dijawab di komentar, di kolom komentar. Apakah saudara setuju dengan kenaikan harga BBM? 1 setuju, 2 tidak setuju. Ini termasuk skala pengukuran apa, pertanyaan di atas, yang BBM. Yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ekonomi saat ini? Sangat buruk, buruk, cukup, baik, sangat baik. Apakah ini disebut skala nominal? Silahkan dijawab. Contoh ketiga, berapa kenaikan harga bahan pokok yang saudara setujui? 1, 2%, 2, 4%, 3, 6%, 4, 8%, 5, 10%. Nah, ini apakah termasuk skala rasio? Nah, silahkan dijawab. Misalnya juga ada contoh pertanyaan, berapa harga tiket pesawat Jogja-Jakarta yang saudara inginkan untuk kelas ekonomi? 1, 600.000, 2, 700.000, 3, 800.000. Nah, ini disebut skala apa? Interval atau ordinal. Selamat mengerjakan.